Syifa Mutiasya. Saya Siti Fadila. Saya Riana Stefani. Saya Rahma Andi. Saya Selasa Fira. Akan menampilkan hasil video analisis data kami yaitu Desa Bangko Mukti. Selamat menyaksikan. Desa Bangkok Mukti adalah desa yang terletak di Kecamatan Bangkok Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir. Desa Bangkok Mukti adalah salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bangkok Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir, yang memiliki beberapa etnis, yaitu mulai dari Melayu, Batak, Minang, Jawa, dan berbagai etnis lainnya. Luas wilayah Bangkok Mukti, Kecamatan Bangkok Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir hanya 53,70 km. Berdasarkan data tahun 2015, klasifikasi penduduk Desa Bangkok Mukti, Kecamatan Bangkok Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.135 jiwa dan perempuan 1.071 jiwa. Di Desa Bangkok Mukti, mata pencarian sebagai seorang petani paling tinggi yaitu berjumlah 599 jiwa, sedangkan yang menjadi ibu rumah tangga berjumlah 600 jiwa. Bahkan yang masih menganggur tidak sedikit, yaitu 360 jiwa. Jadi dari data di atas bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa ini masih tergolong sangat rendah. Penduduk yang duduk di bangku sekolah dasar sebanyak 900 orang, sedangkan penduduk yang tingkat pendidikannya paling tinggi adalah tingkat akademi D1 sampai S1 adalah sebanyak 76 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Bangkok Mukti masih tergolong rendah. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Di Desa Bangkok Mukti sendiri, kekuatan yang pertama adalah sumber daya alam yang berlimpah. Mata pencaharian utama penduduk Desa Bangkok Mukti berasal dari perkebunan kelapa sawit atau karet. Keberadaan sumber daya alam dan kondisi geografis ini mendukung Desa Bangkok Mukti untuk menghasilkan panen yang baik dan stabil dari tahun ke tahun. Dengan adanya lahan yang luas untuk kelapa sawit dan karet menjadi faktor penting dalam stabilitas ekonomi masyarakat karena mereka dapat terus bertani dan menuai hasil dari tanam mereka. Yang kedua, ada tingginya partisipasi masyarakat. Kehadiran masyarakat yang aktif dalam kegiatan desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan solidaritas dalam masyarakat, dan mereka juga sangat mudah diajak bekerja sama dalam pengembangan dan pengimplementasian berbagai program. Yang ketiga, ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang ada di Desa Bangkok Mukti menjadi peluang untuk masyarakat bekerja sama satu sama lain agar dapat bertahan hidup dan sejahtera dengan mengembangkan potensi wisata budaya seperti acara seni tradisional atau festival budaya. Yang terakhir, letak desa yang strategis. Desa Bangkok Mukti terletak dengan pusat pemerintahan kecamatan, hanya berjarak sekitar 2 km. Letak ini memudahkan akses masyarakat ke fasilitas dan pelayanan publik seperti pusat kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintah, sehingga desa lebih mudah mendapatkan dukungan, koordinasi, dan fasilitas dari pemerintah setempat. Kelemahan. Menurut hasil analisis kami, terdapat 4 kelemahan. Yang pertama yaitu ada tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat Desa Bangkok Mukti kebanyakan hanya merasakan pendidikan sampai SD atau SMP, dan yang melanjutkan ke jenjang SMA atau perguruan tinggi itu tidak banyak. Kurangnya pendidikan formal membatasi keterampilan dan pengetahuan masyarakat yang berimbas pada rendahnya kemampuan inovasi dan produktivitas. Rendahnya tingkat pendidikan ini juga menghambat masyarakat untuk melibatkan atau terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi di luar sektor pertanian. Nah, yang kedua itu ada pertanian menjadi mata pencarian utama. Ketergantungan masyarakat terhadap pertanian membuat desa rentan terhadap turun naiknya harga pasar atau potensi gagal panen dikarenakan cuaca yang ekstrim. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil panen menjadi produk, jadi mengurangi nilai tambah produk. Karena sebagian hasil panen langsung dijual kepada agen tanpa diolah lebih lanjut oleh petani. Jika petani itu pandai dalam mengelola hasil panen, jadi bahan itu mendapatkan untung yang besar serta dapat membuka peluang ekonomi.
Dan yang ketiga yaitu belum adanya pengelolaan limbah. Pada data yang kami temukan bahwa di Desa Bangkomukti ini masyarakat itu hanya mengambil buahnya, sedangkan yang lainnya itu dibiarkan menjadi limbah bagi mereka yang menghasilkan uang terlebih dahulu diamankan. Limbah-limbah kelapa sawit dibiarkan menumpuk dan berceceran tanpa melakukan pemanfaatan yang optimal. Kurangnya pemanfaatan limbah pertanian tidak hanya merugikan ekonomi desa, tapi juga menimbulkan masalah lingkungan yang dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada kurangnya sarana prasarana pendidikan non-formal. Minimnya fasilitas pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan atau pusat kegiatan belajar masyarakat atau disebut PKBM menghambat peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat di luar pendidikan formal. Program pendidikan non-formal dapat menjadi saran penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang berguna, terutama bagi mereka yang tidak sempat atau tidak melanjutkan pendidikan non-formal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai peluang. Dari hasil analisis data yang kami temukan, ada 4 peluang, yaitu yang pertama, pengembangan industri untuk mengelola hasil pertanian. Desa Bangkomukti memiliki hasil perkebunan kelapa sawit yang melimpah, sehingga pengembangan industri berbasis pertanian menjadi sebuah peluang strategis. Salah satu opsi yaitu dengan mendirikan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Selain itu, limbah kelapa sawit seperti tandan kosong, serabut, atau cangkang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Contohnya yaitu pupuk organik. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan dan pendidikan non-formal. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan menunjukkan potensi besar untuk melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan keterampilan dapat mencakup berbagai bidang, seperti yang pertama menjahit, mengelola produk lokal, teknologi informasi, hingga keterampilan wirausaha. Pendidikan non-formal seperti kursus keahlian juga dapat membantu mereka yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal agar tetap memiliki peluang meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga ada pengembangan wisata budaya. Keanekaragaman budaya di Desa Bangkomukti menjadi aset yang sangat berharga untuk menarik wisatawan. Desa ini mengembangkan wisata budaya melalui festival seni dan budaya serta pameran dan kerajinan lokal. Misalnya festival tahunan yang menampilkan seni tari, musik tradisional dan masakan khas desa. Pembuatan galeri atau tempat khusus untuk memamerkan hasil kerajinan lokal seperti anyaman, ukiran, atau kain tradisional juga dapat meningkatkan daya tarik wisata. Wisata budaya tidak hanya menjadi sumber pendapat tambahan, tetapi juga membantu melestarikan kekayaan budaya lokal agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Yang keempat yaitu pemanfaatan program dukungan pemerintah. Desa Bangkomukti dapat memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program wajib belajar 9 tahun misalnya, dapat memastikan setiap anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang memadai, sehingga angka putus sekolah dapat ditekan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan modal usaha atau pelatihan kewirausahaan, yang dapat digunakan untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil menengah seperti UKM. Dengan adanya dukungan ini, desa dapat memperoleh fasilitas tambahan seperti pusat pelatihan keterampilan, akses teknologi atau infrastruktur yang menunjang. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, pada ancaman ini sendiri, yang pertama adalah perubahan harga pertanian. Ketergantungan masyarakat Desa Bangkomukti terhadap sektor pertanian kelapa sawit dan karet menyebabkan desa rentan terhadap perubahan harga di pasar global. Pendapatan masyarakat Desa Bangkomukti tergantung pada naik dan turunnya harga sawit dan karet sehingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua adalah dampak limbah pertanian.
Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi merusak lingkungan. Dampak dari limbah sawit ini dapat menciptakan masalah besar karena bisa memengaruhi kesehatan masyarakat dan kelestarian alam dikarenakan limbah dari sawit dapat memengaruhi kualitas tanah dan keberlanjutan sektor pertanian. Lalu ada keterbatasan peluang kerja. Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat Desa Bangkomukti bergantung pada sektor pertanian. Hal ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi jika tidak ada usaha untuk menciptakan peluang kerja baru di luar sektor pertanian. Yang terakhir adalah ketidakstabilan ekonomi. Ketergantungan pada sektor pertanian dan rendahnya tingkat pendidikan menciptakan risiko kemiskinan di Desa Bangkomukti. Kestabilan ekonomi di desa ini sulit dicapai karena rendahnya pendapatan dan ketergantungan pada pertanian membuat ekonomi masyarakat rentan terhadap perubahan harga pasar. Tujuan dari pelatihan ini yaitu yang pertama, mengurangi limbah kelapa sawit dengan mengolah tandan kosong dan serat sawit menjadi pupuk kompos. Yang kedua, memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian menggunakan pupuk organik. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan limbah secara ekonomis dan ramah lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah untuk keberlanjutan lingkungan desa. Baiklah, sasaran dari program pengelolaan pembuatan kompas organik dari limbah tandan kosong dan serat sawit yaitu para petani kelapa sawit Desa Bangkomukti, anak-anak muda Desa Bangkomukti serta masyarakat yang berminat mengelola limbah kelapa sawit. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dari program pelatihan pembuatan kompos organik dari limbah tandan kosong dan serat sawit di Desa Bangkomukti. Ini tuh memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek. Kita lihat dari sisi ekonominya, program ini membantu petani untuk mengurangi biaya operasional melalui penggunaan kompos organik sebagai pengganti pupuk kimia. Selain itu, hasil dari kompos ini juga bisa kita jual dan menciptakan peluang usaha baru yang mendukung perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut. Program ini juga berdampak pada peningkatan produktivitas lahan pertanian karena kompos organik mampu memperbaiki kesuburan tanah dan menghasilkan panen berkualitas tinggi. Kita lihat dari perspektif di lingkungan, pelatihan ini membantu untuk mengatasi permasalahan limbah sawit dengan mengubah tandan kosong dan juga serat menjadi produk atau pupuk yang bermanfaat. Pengelolaan limbah ini juga mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya untuk mengurangi pencemaran tanah dan air. Sekaligus juga bisa untuk meningkatkan kualititas tanah melalui penambahan unsur hara tanpa merusak ekosistem di lingkungan desa tersebut. Kalau kita lihat secara sosial, program ini memberdayakan masyarakat dengan memberikan keterampilan baru dalam pengelolaan limbah yang berguna untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Kegiatan pelatihan ini juga mempererat hubungan antara warga melalui kerjasama dalam proses produksi kompos sehingga menciptakan komunitas-komunitas baru dan untuk mempererat silaturahmi yang solid dan juga kolaboratif. Dengan berbagai manfaat ini, Desa Bangkomukti memiliki potensi untuk menjadikan desa percontohan yang mandiri secara ekonomi, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Demikian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.